kalau misalnya packingnya bocor, biasanya air bakal menyembur ke atas. Oke gengs, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita akan membahas seputaran mesin diesel. Jadi kebetulan yang ada di sini adalah Dongfeng 7,5 PK ya. Ini masalahnya, ini olinya bercampur dengan air. Jadi yang pertama kita harus cek dulu tuh packing kopnya. Kalau misalnya packing kopnya itu masih bagus, belum ada patah atau sobekan, kemungkinan itu dari silinder linernya ini. Biasanya packing ya, packing ini bambunya inilah, biasa bilang bambunya itu udah haus geng, jadi harus diganti. Dan efeknya itu bisa kena ke metal, karena bukan oli aja yang membasahi metalnya, tapi udah kecampur air. Itu menyebabkan gencet metalnya, ini jadi kayak gini. Ini kemakan ya. Jadi dibuka popnya. Ini tadi packingnya ya. Ini packingnya kulihat masih bagus, belum ada tanda-tanda sobek. Jadi kemungkinan besar itu kebocoran melalui packing bambu ini. Jadi airnya masuk ke dalam oli. Ya, ini kan di atas ini untuk pendingin, air pendingin. Jadi kalau misalnya di sini ada yang bocor, pasti airnya bakal masuk ke dalam dan bercampur dengan oli. Nah, itu penyebab olinya bercampur dengan air geng ya. Jadi cara mengatasinya dengan cara ya mengganti seal bambu dengan yang baru. Tapi kalau misalnya teman-teman kepepet mau beli ininya jauh, atau mungkin nggak ada sementara mau dipakai, bisa diakali dengan cara melapisi dengan selotip ya di dalam ini ya. Mungkin kalau selotip sekitar 2 kali putaran, atau enggak dengan benang rata full 2 kali putaran juga. Jadi bisa membuat packingnya tuh jadi naik lagi ya. Soalnya yang tadi kan rata tuh, kalau dilapisi diganjel jadi kan agak naik, jadi bisa berfungsi lagi. Itu kalau misalnya nggak ada gantinya geng ya. Kalau nggak ada gantinya terus kepepet pengen dipakai, kalian bisa ngakalin dengan cara seperti itu. Ini ring seal o-ring ini, nah dipasang. Kemudian nanti setelah melakukan pemasangan itu jangan lupa di sini harus dilem besi ya, diamplas dulu nih, diamplas, kemudian dilem besi. Di sini dilem besi juga bagian sini dikit, baru dipasang kembali ke dalam bloknya ini. Untuk cara melepasnya sendiri kalian bisa menggunakan ini ya, plat yang ukuran kira-kira pas di sini, nggak mentok di dalam, terus dipukul dari belakang menggunakan kayu, nanti bakal lepas. Kalau pemasangannya tinggal dipasang, kemudian untuk merapatkannya menggunakan kopnya sendiri. Nah, ini kopnya ini, nanti kopnya dikancing, dia bakalan masuk sendiri dan rapat ya. Jadi yang ini harus rata dengan bloknya ini. Ini silinder linernya tadi udah dibersihin menggunakan bensin. Sekarang kita mau ngakalin. Ada selotip nggak mbak? Kita coba bungkus menggunakan selotip di sini.
biar sealnya itu makin tebal ya, karena tadi ini sealnya udah habis dan udah dipastikan kebocoran air bercampur oli karena sealnya ini bocor, geng. Kita bersihin lagi ininya, deh, blok silindernya menggunakan amplas yang di pinggir sini ya. Ini. Biar nanti lemnya bisa melekat dengan baik. Jika menggunakan selotip biasanya kita cukup 1 atau 2 putaran aja, tergantung ketebalan selotipnya. Jangan sampai terlalu tebal juga, nanti malah rusak. Kayaknya cukup 2 kali putaran aja nih. Oke, satunya lagi. Ini udah habis kalian udah. Oke, kita seperti ini kan pemasangan seal. Tadi sealnya di mana ya, Mbak? Pasang. Satu lagi. Oke, geng. Jadi ini udah terpasang, tinggal kita rapikan saja pulirnya biar enggak melunter-melunter. Nah, ini udah timbul ya. Tadi ini waktu pelepasan ini rata, geng. Jadi air masuk ya. Dia udah rata sama silinder-lindernya. Ya pengaruh usia juga, geng. Pengaruh usianya, terus panas, makanya mengkerut. Tapi ini kebetulan belum mati ya. Kalau biasanya mati itu keras dia nggak lentur. Kemudian di sini juga dikasih lem besi ya, kasih baru dimasukin ke sana gitu. Udah, Mbah? Biar bisa rata. Udah. Guys. Cara merapatkannya kita menggunakan kop. Menggunakan kopnya, kemudian pancing biar silinder-lindernya. Kalau kita udah kancing udah rapat, dibuka lagi, kemudian kita bersihkan bekas sisa-sisa lem besi yang muncrat ya. Nah, ini muncratnya rata, geng, berarti remnya rata. Nah, ini udah bisa dijamin lah nggak bakalan kebocoran kompresi ya, dan nggak akan bercampur air lagi.
Ini silinder-lindernya udah sip, jadi kita ngakalin ringnya menggunakan ring yang udah haus, ring bekas lamanya ya. Di ganjel pakai seltip. Kalau nggak ada seltip bisa menggunakan benang jahit. Jadi kalau misalnya packingnya bocor, biasanya air bakal menyembur ke atas. Udah pasang piston, pasang kopnya. Aman. Wes bah. Yes. Ini kita perhatiin gengs, jangan sampai kebalik masangnya. Biasanya yang ada tanda ke atas gini, ini ke posisi atas. Kalau enggak, kalian bisa lihat dari setangnya ini ada tulisannya udah jelas, nggak boleh kebalik ya. Nah, itu SL udah benar, berarti ini posisinya ke atas. Oke. Posisi ringnya harus benar juga, jangan sampai lubangnya ketemu ya, jangan sampai sama-sama ketemu itu, jadi disilang-silang aja lubangnya, disilang-silang. Oke, tinggal pasang. Oh iya, dikasih oli dulu. Ini di mana wadah? Jadi posisi metalnya di depan. Di depan ya. Oke, jadi ditarik seperti ini geng. Jadi amplasnya bakal menggosok kerasnya sehingga rata ya, jadi nggak ada benjolan-benjolan. Tarik aja seperti ini. Udah halus ya, udah nggak ada benjolan lagi, berarti udah siap dipasang metalnya. Oke, jangan lupa dibersihin menggunakan bensin. Oke, kita melakukan pemasangan metal gengs. Jadi posisikan piston di posisi titik mati bawah, terus diperhatikan ini jangan sampai kebalik ya. Ini biasanya ada tandanya. Ini enggak selamanya coakan itu silangan ya. Biasanya ada yang masang di atas bawah gitu. Jadi ini posisinya coakan ini harus sama ketemu di atas, tapi beda ya. Ini coakannya di kiri, yang sana di kanan. Jadi posisi ke atas biasanya ada tanda panah, kalau enggak ada tulisan di atas. Kalau ada tulisan berarti itu posisinya di atas aja. Ini ada tulisannya di atas, ada angkanya, berarti posisinya harus di atas. Oke, kalau udah gini kita tinggal kencang aja deh, kemudian dilipat platnya. Oke gengs, jadi sekarang kita udah masuk di pemasangan silinder kopnya. Wes. Harus dipastikan, yang paling penting juga pada saat memasang packing dikasih lem silikon, jangan sampai terlalu tebal ya, yang penting rata aja, takutnya nanti bakal nutup lubang oli ya. Kita kan nggak tahu kalau pada saat dikancing itu lemnya merembes, jadi takutnya nutup lubang oli yang kecil yang ada di dalam, itu bisa fatal akibatnya ya. Metalnya bakal kena lagi karena olinya nggak nyampe ke sana. Sekarang kita lanjut pemasangan tutup kopnya, kemudian dipasang knalpot, diisi oli dan dihidupkan, dicoba hidupkan gengs ya. Oke, jadi ini prosesnya dan penyebab kenapa oli bisa bercampur dengan air.
nantikan video-videoku selanjutnya, guys.